Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Youth Muslim 25, we are Muslim Youth, we will be a leader. Pernah nggak kalian merasakan, membayangkan kamu hari ini sangat berbeda jauh dengan hari yang kemarin? Bukan karena kamu bodoh, kamu kurang, akal sehatmu ada, tapi yang merubah kamu menjadi lebih kurang daripada sebelumnya itu karena pergaulan, karena lingkungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Ar-rijalu ala dini khalili," bahwa seorang itu kalau mau dilihat etikanya, perangainya, akhlaknya baik, falyanzur ahadukum man yukhalil. Itu dilihat dari siapa ia bergaul, siapa ia berteman. Maka Rasulullah katakan, maka lihatlah siapapun di antara kalian, siapa teman bergaulnya, siapa teman circle-nya. Karena pergaulan itu berpotensi besar untuk menjadikan seorang mukmin, seorang laki-laki ataupun perempuan itu menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Dikatakan sebuah pepatah bahwa sahibu sahibun, teman itu menarik. Artinya teman itu bisa menarik kita kepada kebaikan, bisa menarik kita kepada keburukan, bisa menarik kita kepada hal yang positif. Selain itu bisa juga menarik kita kepada hal yang negatif. Maka jangan salah memilih teman. Jalis ahla sidqi wal wafa, pilihlah teman yang jujur, yang menepati janjinya. Jalis ahlul ilm, pilihlah teman yang berilmu, yang wawasannya bagus, yang pendidikannya banyak, yang pemahamannya baik, yang mengajarkan kamu kepada kebaikan, yang menuntun kamu ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena khairul ashab man yadulluka 'alal khair, sebaik-baik teman itu adalah teman yang sering mengajak kamu kepada kebaikan. Kamu jatuh ke dalam lubang kemaksiatan, dia menolongmu dengan cara menasihatimu. Kamu berbuat dosa, kesalahan, dia tidak menghinamu, dia tidak mengucilkanmu, tapi dia malah mengajak kamu untuk kembali bertobat kepada Allah. Inilah sebaik-baik teman, the best friend for you. Karena ketika kamu di dunia salah memilih teman dan pertemananmu itu berujung kepada jalan yang tidak diridhai oleh Allah, kamu membelok dari syariahnya, dari perintahnya, pada hari kiamat kamu akan mendapati situasi yang dimana kamu akan berkelahi satu sama lain dengan temanmu yang buruk di waktu dunia. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin." Pada saat di akhirat ada beberapa teman karib, sahabat terdekat itu bertengkar satu sama lain karena di dunia mereka bersahabat bukan di atas ketakwaan. Kita lihatlah zaman sekarang, persahabatan, pertemanan, banyak kasus-kasus yang di luar fitrah manusia, yang dilarang oleh Allah. Karena pertemanan, mereka melakukan hubungan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu LGBT. Karena pertemanan, mereka melakukan pergaulan bebas tanpa batas sesama lawan jenis, bahkan sesama jenis. Naudzubillahi min dzalik. Kamu berteman dengan orang yang perokok, potensinya bisa jadi nanti kamu akan jadi perokok juga. Walaupun sekarang iya kamu nggak merokok, kamu cuma berteman dengannya, tapi nanti kamu akan berhadapan dengan tekanan bisikan syaitan. Kamu akan berhadapan dengan omongan-omongan temanmu yang penuh dengan rayuan. Ayolah ngerokok, ayolah dikit aja. Nanti dari sedikit, nanti dari hal yang kecil-kecil, tiba-tiba kamu jadi perokok. Kamu berteman dengan seorang yang peminum homer. Mungkin kamu nggak minum homer hari ini, tapi ketika kamu terbiasa berteman dengannya, kamu nggak bisa melarang dia, kamu nggak bisa menasehati dia, malah kamu yang diajak untuk minum homer. Ini yang menakutkan, teman-teman. Yang dulunya kamu mungkin baik dengan didikan orang tua, sekarang malah rusak, malah buruk karena lingkungan, karena pergaulanmu. Lihatlah zaman-zaman dahulu, mereka di waktu remaja, mereka bersahabat karena Allah, di atas ketakwaan. Mereka saling mengingatkan tentang ilmu, mereka saling mengingatkan tentang kebaikan, mereka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, mereka saling tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan mereka saling bekerja sama dalam membangun persahabatan yang kuat, yang berbasis Al-Quran, hadis, dan syariah. Itulah pertemanan yang telah dicontohkan oleh Nabi, salafus salih, para sahabat, para tabi'in dan ulama. Kita yang bukan ulama, kita yang fakir ilmu, kita yang tidak ada harganya di masyarakat, setidaknya kita belajar dari mereka dan kita teladani mereka. Oh, ternyata kita ada
fashion, kita ada ideal yang paling bagus untuk ditiru. Teman-teman, jaga pergaulan kalian. Jangan sampai kalian salah pertemanan, salah circle, sehingga membuat kamu jatuh ke dalam lubang kemaksiatan setiap hari. Kamu terjatuh dalam zona kegelapan, zona dosa, bergelimpangan dosa, sehingga hidupmu terus dihantui oleh dosa-dosamu sendiri, sehingga kamu tidak bisa merasakan nikmatnya hidup karena dosa. Hati-hati teman-teman. Kita sebagai umat muslim, innamal mu'minuna ikhwah. Kita saudara tak saudara. Kita saudara, dan yang mempersaudarakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kulul muslimi 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irdu. Dan setiap di antara kita tidak boleh ada yang menjatuhkan satu sama lain, menjatuhkan kehormatannya, darahnya, izzahnya, wibawahnya, enggak boleh. Wala yahkiruhu, kita enggak boleh mengecilkannya. Wala yadlimuhu, enggak, dan enggak boleh satu sama lain di antara kita menzalimi. At-taqwa hahuna, karena kata Rasulullah, ini adalah salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah dengan mempererat hubungan ukhuwah Islamiyah kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana adab berteman, bagaimana akhlak ketika bergaul. La yaskhar qaumun minkum, enggak boleh satu sama lain di antara kita yang berbeda marga saling mengejek kepada marga yang lain. La yahjur fawqa thalath, enggak boleh satu sama lain di antara kita saling mendiami dalam 3 hari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kita bersatu sebagai saudara seiman semuslim itu karena nikmat Allah. Jangan karena perbedaan pendapat, jangan karena perbedaan mazhab, jangan karena perbedaan warna kulit, marga, nasab membuat kita berpisah. Kata Allah, wala tatafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Dahulu umat muslimin setelah kenabian, setelah kekhalifahan itu dipimpin oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang hebat, para mujahid, sehingga al-Islam pernah menjadi peradaban yang paling terbesar di dunia. Bahkan sepertiga dunia Islam memasuki dunia itu sampai sepertiganya, sampai di Andalusia, Portugal, Spanyol, dan sekelilingnya. Itu karena persatuan mereka yang kuat. Sampai hari ini di sana tidak ada sisa-sisa umat muslimin kecuali sedikit. Apa penyebabnya? Karena perpecah belahan. Maka teman-teman, marilah kita bersahabat, berteman bareng, saling tolong menolong, rangkul merangkul satu sama lain. Ada pesan dari Nabi Muhammad SAW bahwa ada 7 golongan di hari kelak yang akan mendapatkan naungan dan pertolongan Allah, di mana tidak ada naungan dan pertolongan kecuali darinya. Mereka diantaranya adalah rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, adalah seseorang yang berteman di atas ketakwaan karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Ajaklah teman-teman kalian kembali bertaubat, memperbaiki diri, to be better from before, agar menjadi lebih baik, lebih berkembang, lebih berkualitas dari segi ilmu, wawasan, akhlak, dan ajaklah mereka agar senantiasa tidak meninggalkan kitab yang suci ini, kitab pedoman hidup, kitab yang tidak pernah sama sekali ada tandingannya dari semua kitab, kitab yang akan membawamu menuju kepada ketenangan dunia dan akhirat. Kita bukan ustadz, kita bukan guru, tapi kita dianjurkan watawasau bil haq, watawasau bis sabr, agar senantiasa menyampaikan kebaikan, menebarkan keberkahan kepada sesama. Barakallahu fikum, we are Muslim Youth, we will be leader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.